Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Syafia dengan NIM 119181007, Program Studi Teknologi Pasca Panen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem penanganan pasca panen kayu karet atau Hevea brasiliensis. Daftar isi dari presentasi ini meliputi latar belakang, masalah pada kayu karet, dan perancangan yang akan saya paparkan. Kayu merupakan bahan baku alam yang diproses untuk berbagai kebutuhan dan sebagian besar berasal dari kayu hutan alam. Persediaan kayu hutan alam setiap tahunnya semakin berkurang. Oleh karena itu, kayu yang berasal dari tanaman perkebunan seperti kayu karet dapat digunakan sebagai alternatif untuk mensubstitusi kayu hutan alam. Luas Perkebunan Besar Negara atau PBN Karet Indonesia pada tahun 2017 yaitu 233,09 ribu hektar. Luas Perkebunan Besar Swasta atau PBS Karet pada tahun 2017 yaitu 322,73 ribu hektar. Sedangkan luas perkebunan rakyat atau PR Karet pada tahun 2017 yaitu 3.103,27 ribu hektar menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018. Saat ini terdapat kendala yang dihadapi pada kayu karet setelah ditebang atau dalam penyimpanan, yaitu mudahnya diserang blue stain 24 jam setelah kayu ditebang. Oleh karena itu, diperlukan metode pengawetan dan penyimpanan kayu karet yang tepat agar terhindar dari penurunan mutu. Berikut merupakan perkembangan luas areal perkebunan karet di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Dapat dilihat bahwa luas areal tertinggi berada pada perkebunan rakyat. Masing-masing luas areal PBN, PBS, dan PR setiap tahunnya terus meningkat. Sedangkan menurut persebarannya di Indonesia, luas areal perkebunan karet pada tahun 2018 yaitu berada pada Sumatera Selatan yang mencapai 838.000 hektar. Tanaman karet termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Bagnoliophyta, kelas Bagnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Eurybiales, famili Eurobiaceae, genus Hevea, dan spesies Hevea brasiliensis. Kayu karet dapat dimanfaatkan dalam bentuk log dan limbah. Log kayu pada umumnya digunakan untuk gergajian dan kayu lapis, sedangkan limbahnya dapat digunakan untuk papan semen, papan partikel, papan serat, dan arang. Kayu karet ini tergolong kayu kelas kuat 2 dan kelas awet 5. Kayu karet memiliki karakteristik pelekatan yang baik dengan semua jenis perekat dan memiliki warna putih kekuningan. Kayu karet ini memiliki karakteristik yang mudah digergaji, permukaannya cukup halus, dan mudah dipaku. Selanjutnya ada masalah pada kayu karet. Kayu karet ini rentan terhadap serangan jamur, terutama blue stain dalam waktu 24 jam setelah kayu karet ditebang. Selain itu, kayu karet rentan mengalami serangan serangga ambrosia dan rayap pada semua tingkat pengolahan, yaitu mulai dari kayu belum digergaji hingga produk akhirnya. Kayu karet ini juga mengalami kembang susut selama penyimpanan. Selanjutnya adalah perancangan pasca panen kayu karet. Pada perancangan ini terdiri dari penebangan, pemisahan batang dengan ranting, pengangkutan, pengulitan, pembuatan papan, pengeringan, lalu penyimpanan. Setelah pemisahan batang dengan ranting dan sebelum pengangkutan, dilakukan penyemprotan dengan Farmai Plus 2% dengan tujuan agar menghindari log kayu terserang dari blue stain. Kemudian, setelah pembuatan papan direndam dengan asam borat H3PO3. Setelah itu, pada penyimpanan dilakukan pengaturan suhu dan kelembaban dengan menggunakan data logger temperatur dan juga dilakukan pengaturan cara penyimpanan kayu agar kayu tidak mudah rusak. Setelah dilakukan pemisahan antara batang dengan rantingnya, kayu karet dilakukan penyimpanan sementara di lokasi penebangan. Pada kondisi ini, kayu karet rentan terserang blue stain. Oleh karena itu, pencegahan serangan blue stain di lokasi penebangan perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan Farmai Plus 2%. Farmai Plus 2% ini menggunakan bahan pengawet kayu sebagai fungisida yang bersifat fungitoksik. Farmai Plus 2% memiliki bahan aktif MTC 10,9 gram per liter dan TOMTB 108,7 gram per liter. Farmai Plus 2% ini diaplikasikan pada kayu karet yang sudah tidak produktif lagi dengan diameter berkisar 27 hingga 30 cm dan berusia 25 tahun. Serangan pada bagian dalam kayu karet akibat blue stain dapat dicegah hingga 15-45 hari dengan menggunakan Farmai Plus 2% ini. Dilakukan penyemprotan pada kedua ujung log yang dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali dan dibiarkan 8-10 menit agar Farmai Plus 2% ini meresap.
Setelah kayu diolah menjadi papan, perlu dilakukan perendaman dengan asam borat atau H3PO3 yang bertujuan untuk melindungi kayu karet dari pembusukan jamur dan serangan serangga seperti rayap. Pada penelitian Putri dan kawan-kawan pada tahun 2013, perendaman kayu karet dengan asam borat dilakukan dengan metode panas dingin dengan konsentrasi asam borat sebesar 5%. Langkah perendaman dengan asam borat dilakukan dengan cara bak perendaman diisi bahan pengawet yang telah dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian kayu dimasukkan dan dibiarkan hingga larutan menjadi dingin selama 2 hari. Pada penyimpanan kayu karet di dalam gudang perlu diperhatikan kondisinya. Kondisi penyimpanan kayu karet di dalam gudang yaitu disimpan pada bangunan tertutup dengan ventilasi yang baik, serta ditumpuk di atas bantalan balok atau bata. Area penyimpanan harus bersih dan kering, lalu suhu penyimpanannya sekitar 18 derajat Celcius dengan kelembaban 65% agar kehidupan rayap dan jamur yang menyerang kayu karet dapat terhambat. Kayu dapat disimpan berdiri atau ditumpuk pada palet. Kayu dengan ukuran lebih panjang dapat diletakkan di lapisan bawah dan kayu lebih pendek dapat diletakkan di lapisan atas. Jarak antara masing-masing tumpukan kayu yang berdekatan minimal 450 mm dan diberi ruang udara sekitar 25 mm antara kayu yang berdekatan. Berikut merupakan kondisi penyimpanan kayu di dalam gudang. Pada gambar bagian kiri atas, kayu dengan ukuran lebih panjang diletakkan paling bawah, sedangkan kayu dengan ukuran lebih pendek diletakkan paling atas dengan jarak antar tumpukan kayu diberi sekat. Selanjutnya, kayu juga dapat disimpan secara vertikal, namun antar kayu harus juga diberi sekat. Berikut merupakan layout gudang penyimpanan kayu karet. Kayu karet perlu disimpan pada ruangan yang tertutup dengan kondisi ventilasi yang baik. Pada gudang penyimpanan ini terdiri dari 4 pintu yang tertutup. Pada gudang penyimpanan kayu karet ini berkonsep pada ruang sirkulasi udara AC yang terdiri dari kompresor, motor dan fan, koil evaporator, dan koil kondensor agar terjadi pertukaran udara antara udara yang lembab dengan udara yang hangat dan kering. Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu mudah mengikat atau melepaskan air dari dan ke lingkungan sekitarnya. Pemantauan suhu dan kelembaban yang tepat sangat penting agar kayu yang disimpan tidak menyusut atau pecah. Selain itu, jika kondisi kelembaban tinggi, papan kayu dapat berjamur. Untuk memantau kondisi suhu dan penyimpanan gudang kayu karet, diperlukan alat yang dapat mencatat kondisi lingkungan penyimpanan pada waktu tertentu. Salah satunya yaitu dengan menggunakan data logger temperature. Data logger temperature ini akan mengukur suhu dan kelembaban relatif ruang penyimpanan. Alat ini terdiri dari sistem alarm yang dapat diatur batas bawah dan batas suhu kelembaban untuk memperingatkan jika kondisi tidak sesuai yang diinginkan. Data logger ini akan mengeluarkan output di komputer berupa grafik suhu dan kelembaban selama penyimpanan dalam bentuk historical data files untuk setiap kejadian yang terjadi pada sistem. Sistem kontrol kelembaban dan suhu yang dipererat dapat menurunkan jumlah kayu yang rusak. Berikut merupakan rekomendasi peletakan data logger sesuai WHO. Data logger diletakkan pada ujung setiap rak penyimpanan atau juga dapat diletakkan di setiap sudut ruangan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.